di Kabupaten Banyuwangi kini terguncang. Hal itu dipicu adanya gelombang penolakan atas penunjukan serta penempatan Haji Sodik sebagai Kepala SMP Negeri 1 Banyuwangi. Beberapa LSM yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pendidikan mengirim karangan bunga sebagai ungkapan berbela sungkawa atas meninggalnya nurani pendidikan. Sekaligus sebagai ironi atas hadirnya kepala sekolah yang menurut Aliansi Peduli Pendidikan sebagai sosok arogan. Pada bagian perdana ini akan kami tayangkan suara lantang sosok wali murid beserta tokoh-tokoh LSM Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, akhir-akhir ini seperti yang kita lihat ternyata terjadi gonjang-ganjing di SMP Negeri 1 Banyuwangi. Nah, ini berhubungan dengan ditunjuknya seorang kepala sekolah baru yang konon berhubungan dengan perbuatan yang berhubungan dengan indikasi ke arah dugaan pidana. Nah, ini kebetulan ada rekan-rekan kami yang selama ini melakukan aksi penolakan atas ditunjuknya kepala SMP 1 negeri tersebut. Di samping saya ini siapa namanya, Pak? Bu Eni. Bu Eni, nama lengkapnya? Eni Setiawati. Eni Setiawati. Ini wali murid ya? Kebetulan masukan ajaran baru diterima di SMP 1. Oh gitu, alhamdulillah. Selamat dulu sudah terima anaknya ya. Nah, samping saya ini Pak Karyono ya. Pak ini juga salah satu aktivis yang selama ini mempersoalkan di SMP. Dan samping saya ini Pak Bowo dari LSM mana? Bangsa. Bangsa. Kalau Pak Cemeng? ARB. Kalau Pak Rizky? SMP. Baik. Kita akan bincang-bincang sejenak mengapa kehadiran kepala sekolah SMP 1 negeri yang baru ini justru menuai sebuah persoalan. Kita akan mengupas tuntas latar belakang persoalan itu kenapa ditolak oleh sebagian besar masyarakat pergerakan. Oke, Mbak ini siapa nama kepala sekolah yang baru ini? Jadi setelah kami cek, jadi ada SK yang sudah menyebutkan di SMP 1 Banyuwangi, yaitu Haji Sodik. Haji Sodik ya. Jadi sebelumnya dari mana Haji Sodik itu? kalau saya lihat dan saya mengetahui dari teman-teman semua, sebelumnya dari SMP 1 Genteng. Oh, dari Genteng asalnya. Terus gini, ini kan beberapa waktu yang lalu sempat ramai sekali ya persoalan dari masyarakat, terutama dari teman-teman aktivis mempersoalkan sebenarnya apa sih yang menjadi dasar hingga ditolaknya beliau di SMP 1 negeri ini. Ya. Sebelumnya sebelum rame-rame gonjang-ganjing, jadi karena saya juga orang lapangan dalam tanda kutip, dengan pekerjaan saya, latar belakang saya, hanya saya mencari data siapa sih kepala sekolah itu. Ternyata betul bahwa kepala sekolah tersebut sudah beberapa kali melakukan perundungan gitu. Jadi akhirnya saya cari data lagi dan tidak hanya sekali. Oh gitu. Ternyata sering kali. Anunya apa? Seperti apa sih yang sudah dilakukan itu? Jadi masyarakat perlu diketahui bahwa
kekerasan itu tidak hanya fisik saja, Hmm. verbal pun bisa. Dan hari ini namanya bullying atau perundungan dalam bahasa Indonesia itu sudah tidak boleh di dalam dunia pendidikan. Hmm. Oh gitu. Artinya apakah ini dengan latar belakang dari Haji Sodik itu yang telah melakukan hal seperti yang disebutkan Mbak Eni tadi, sehingga menjadi alasan untuk ditolak kehadirannya di SMP Negeri 1 atau bagaimana? Ya, pasti. Jadi singkat, pasti ya sedia payung sebelum hujan. Hmm. Jadi saya selaku orang tua pasti khawatir lah Hmm. dan tidak mau terjadi dengan baik anak saya pribadi maupun anak-anak yang lain. Dalam arti di sini siswa-siswa ya yang merupakan masa depan generasi penerus. Jadi sedia payung sebelum hujan. Apa yang paling ditakutkan oleh wali murid terutama ini? Yang pasti dengan track record seperti itu dan tidak hanya sekali dua kali, berarti kan dalam tanda kutip menjadi suatu kebiasaan. Dan jika itu menjadikan suatu kebiasaan, bagaimana dengan dunia pendidikan kita gitu kan? Jadi ya saya sangat sedih sekali dan berkabung jika itu terjadi dan pembiaran. Apalagi SMP 1 Banyuwangi merupakan ikon di Banyuwangi. Di Banyuwangi kota terutama ya. Terus sejauh ini Mbak Eni ini kan mewakili dari teman-teman wali murid ya, wali murid. Apa yang sudah dilakukan? Mungkin ada koordinasi tertentu antara para wali murid atau bagaimana? Begitu berita itu beredar, saya kan banyak grup ya, mulai dari ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian, juga teman-teman mulai sekolah-sekolah lain ya, karena kan saya juga selaku ibu rumah tangga, jadi pasti banyak komentar negatif. Aduh ngeri ya gitu, aduh jangan sampai lah terjadi gitu, banyaklah komentar sebagai emak-emak, ibu-ibu. Artinya di sini para wali murid sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman aktivis menolak Haji Sidik menduduki jabatan kepala SMP Negeri 1 Banyuwangi, begitu maksudnya ya? Ya, kalau ibu-ibu ini kan hanya bisa mengeluh. Jadi yang bisa disampaikan mungkin oleh teman-teman dari luar, baik media, teman-teman LSM atau ormas, ya kita mendukung saja. Mudah-mudahan keluhan-keluhan kita menjadi kepanjangan dari mereka untuk menyampaikan supaya tidak ditempatkan guru seperti Pak Haji Sodik itu ya. Artinya di sini berarti khususnya dari kalangan wali murid memang menolak kehadiran dari Haji Sodik menjabat kepala sekolah tersebut, apa begitu? Insya Allah pasti. Begitu. Jadi karena saya itu tadi sudah ada beberapa masukan-masukan di WA saya dan di sosial media juga sedang ramai. Jadi banyaklah menyayangkan dunia pendidikan yang menempatkan guru seperti punya track record seperti itu. Oke, terus sekarang apa langkah-langkah real dari Mbak Eni selaku wali murid bersama-sama wali murid yang lainnya itu? Ya, kita kemarin diundang Bapak Sekda, baik dari Dinas Kependidikan juga dari Bapak Sekda untuk mendengarkan audiensi dari kami. Jadi sementara tidak bisa memutuskan karena Ibu Bupati masih naik haji. Jadi insya Allah segera kedatangannya, pulangnya akan diberi kabar. Seperti itu sementara. Dalam audiensi itu secara simpul ya, apakah dalam hal ini Pak Sekda beserta jajarannya itu merespon baik untuk menindaklanjuti dari keluhan pihak para wali murid atau bagaimana? Pasti. Begitu ya. Jadi sebagai karena kan belum lama kita dikagetkan dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di Banyuwangi. Ya. Jadi kita juga kemarin menyampaikan, jadi jangan sampai kekerasan apapun terjadi di dunia pendidikan. Jadi Bapak Sekda, Dinas Kependidikan menerima, insya Allah merespon keluhan-keluhan kami. Ya, kalau kita bicara penempatan itu kan memang wilayahnya Baberjagat ya, yang kebetulan Baberjagat dalam hal ini ketua langsung dipegang oleh seorang sekda. Apakah waktu itu sambil menunggu
Ibu Bupati yang pergi ke Tanah Suci itu langsung memberikan respon jawaban tegas karena kedudukannya sebagai ketua Baper Zakat atau bagaimana? Kalau saya kan di sini sebagai emak-emak ya, Emak-emak, ibu-ibu ya. Jadi kita hanya menyampaikan respon, mudah-mudahan respon kami demi kepentingan bersama. oke gitu. Perkara nanti skemanya seperti apa, insya Allah Ibu Bupati saya percayakan mungkin Oh mendengarkan gitu. keluhan-keluhan kami. Artinya yakin ya kalau penempatan Haji Sodik di SMP Negeri 1 Banyuwangi ini akan ditarik kembali dan digantikan orang yang memang lebih layak dan lebih kompeten dan terjauhkan dari sifat-sifat seperti yang dituduhkan oleh para aktivis dan ditakutkan oleh para wali murid itu. Ya bukan keyakinan tapi harus. Harus ya. Jadi harus tidak boleh ada guru-guru yang mempunyai track record tabiat seperti Bapak S tadi. Oh gitu ya. Jadi Pak Sodik itu mungkin ada tambahan lagi Mbak ini. Ya kita di dunia pendidikan mendidik anak mulai kecil hingga tuntas pendidikan tertinggi pasti keinginan semua orang tua. Dan sekecil apapun adalah ilmu, bukan kekerasan. Begitu. Semoga dunia pendidikan dijauhkan dari hal-hal. Oke, gitu harapannya. Iya. Baik pemirsa netizen dimanapun berada, mengingat Mbak Eni ini mewakili dari para wali murid tentunya, boleh disebut sebagai jubir ya, juru bicara. Dan saat ini kebetulan didampingi oleh teman-teman aktivis yang mulai sejak awal intens mempersoalkan. Nah, kalau menurut Pak Bawa, gimana Pak Bawa? Kalau menurut saya ya itu artinya Pak Sodik tidak boleh menjadi kepala sekolah. Iya. Iya. Alasannya apa? Alasannya tadi berbuat perundungan tadi Pak. Perundungan Iya, itu ya. harus Artinya trauma jangan sampai terulang jangan kembali. sampai terjadi di Banyuwangi lagi. Gitu. Oke. Kalau menurut Pak Rizky ini biasanya yang paling banter Pak Rizky ini. Gimana Pak Rizky? Oke, terima kasih. Jadi dengan adanya terpilihnya Pak Sodik diberikan SK ke SMP 1 Banyuwangi. Padahal SMP 1 Banyuwangi ini merupakan ikon SMP-nya se-Banyuwangi. Favorit ya. Favorit. Maka dengan adanya track record yang dilakukan oleh Pak Sodik yang sebelum ditunjuk menjadi kepala sekolah di SMP 1 Banyuwangi ini ada hal-hal yang kurang pantas. Karena apa? Ya itu selaku pendidik, beliaunya selalu dimanapun dia berada selalu bikin masalah seperti itu. Ini sempat saya dengar dari beberapa guru di mana dia berada, baik di Semonjuru, Genteng, Kalibaru. Dan ini kalau ditempatkan di sini kan kita kasihan dunia pendidikan seperti ini. Terancam berarti ya. Dan kemudian sebetulnya pada saat sebelum adanya pemilihan atau penunjukan pemberian SK kepada Pak Sodik ini, kami selaku dari aktivis ini sudah melakukan atau sudah pernah menyikapi hal-hal apa yang diperbuat oleh Pak Sodik pada saat di SMP Genteng baru saja ini. Kemudian kenapa ini justru dari tim penilai kok malah justru diabaikan? Ini ada apa? Ini saya rasa ada kepentingan politik maupun penguasa. Ini perlu dihilangi. Zaman sekarang ini zaman untuk pendidikan tidak ada sistem kekerasan, apalagi sekarang ada perda maupun peraturan yang menyangkut dengan yang baru diluncurkan ini asuh anak, asuh anak, gitu. Welas anak, ya welas AC. Jadi jangan sampai hal-hal yang serupa ini nanti terjadi di Banyuwangi, khususnya di Banyuwangi SMP 1 Banyuwangi. Menurut hemat saya juga dengan adanya track record Pak Sodik seperti ini, harusnya ini Pak Sodik ini diberi pembinaan atau semacam sanksi lah oleh pemerintah daerah. Jangan sampai malah justru dengan ada track record seperti itu diberi reward dengan yang sangat luar biasa. Karena di SMP favorit itu. Meskipun tidak difavorit, ini
dengan adanya mungkin dipindahkan di SMP-SMP yang lain, kayaknya SMP-SMP yang lain juga ketakutan, Was-was ya. was-was. Maka dari itu lebih baik kan ditarik di dinas atau dimanapun sesuai dengan aturan yang ada di dinas pendidikan. Gitu ya. Oke. Ya, Oke. untuk sanksi Oke. ya mungkin ada pembinaan di Pak Karyono mungkin ada tambahan Pak Karyono. Tambahannya intinya Pak Sodik ditolak, Pak Sodik ditolak, Pak Sodik ditolak, Pak Sodik ditolak. Ditolak. Berarti nggak boleh menjabat di. Tidak boleh menjabat jadi kepala sekolah dimanapun di Banyuwangi. Yang Yang penting dikandangkan jadi guru biasa, tidak apa-apa. Atau dia jadi staf biasa aja begitu di ya. Dignas. Ya. Intinya begitu. Karena apa? Takutnya nanti akan bergiliran. Nanti sudah terjadi kejadian di SMP Kalibaru, Singonjuru, apalagi di Genteng. Nah ini kalau kejadian itu lagi dijadikan acuan nanti ditempatkan di SMP 1 Banyuwangi, ini akan kejadian lagi seperti itu, hanya kepentingan politik belaka. Nah ini dikhawatirkan seperti itu. Nah ini harusnya kita aktivis menolak keras, dan kita sudah memberikan somasi kok. Oh gitu. Dan ya. hari ini sudah terakhir sebenarnya. Dan mudah-mudahan Bupati sudah bisa membaca itu, walaupun dia naik haji, tapi sudah membaca itu. Minimal laporan ya. Laporan seperti itu, dan sudah mencabut SK-nya, mungkin mudah-mudahan ini sudah mencabut. Tapi kalau belum dicabut, ya kami tetap akan bergerak sampai kapanpun sudah. Oke. Berarti intinya Mbak Eni, kalau ternyata aspirasi dari ibu-ibu, emak-emak tadi ya sebagai wali murid, terus aktivis yang lain ini ternyata diabaikan oleh Bupati, apa sekarang tindakan terakhir dari teman-teman ini? Ya saya kan insya Allah Bupati Ipuk orang yang bijak. Jadi lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Itu aja. Yakin kita ya? husnudon. Ya jangan husnudon. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini termasuk nanti teman-teman juga mau menghadap ke Ketua DPRD, mudah-mudahan itu sudah cukup mewakili. Oke, jadi tetap target harus pindah dari SMP 1 kota ini ya. Oke. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Eni mewakili emak-emak wali murid dari SMP Negeri 1 Banyuwangi, juga teman-teman aktivis yang sejak awal intens untuk mempersoalkan kehadiran dari Bapak Siddiq selaku kepala di SMP Negeri 1 Banyuwangi. Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi persoalan dari teman-teman aktivis juga emak-emak yang mewakili wali murid ini nyampe didengar, dan dengan bijak Bupati Banyuwangi memberikan sebuah keputusan yang bijak pula demi menyelamatkan pendidikan anak-anak bangsa di Banyuwangi ini. Terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eni. Terima kasih Pak Karyono.